ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطاهرين أجمعين. أما بعد أيها الناس اتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا لعلكم ترحمون. Para muslimin rahimakumullah, kita lanjutkan kajian kita tentang ayat-ayat yang penting untuk segera diketahui oleh umat ini. Yang terakhir kita bicarakan adalah 10 ayat terakhir dari surah Ali Imran, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab. Sesungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang hari, sungguh ada tanda-tanda kekuasaan bagi orang-orang yang mempunyai akal. Jadi jelas menurut ayat ini ya Bapak Ibu saudara sekalian, bahwa dalam proses penciptaan langit dan bumi dan dalam kejadian pergantian malam hari dan siang hari yang setiap hari kita rasakan, kita saksikan, itu ada tanda-tanda kekuasaan Allah. Jadi walaupun manusia tidak bisa melihat Allah, tapi manusia harus percaya bahwa Allah itu ada. Sesuatu terjadi itu pasti ada pelakunya. Polisi nembak polisi itu pasti ada pelakunya. Ya. Kok susah banget sih? Pasti ada pelakunya itu. Tinggal mau apa enggak memberitahukan kepada halayak ramai. Seperti kalau Pak polisi menangkap teroris itu, ditunjukkan. Sampai yang enggak kelihatan pun tak ketahuan. Ini barang jelas gini kok susah banget sih. Sehingga masyarakat ada yang menjadi berasumsi, ini sebetulnya siapa sih yang membunuh? Ya itu contoh saja, bahwa ada kejadian pasti ada yang mengalami kejadian itu tadi. Ada sesuatu terjadi, pasti ada yang melakukan sesuatu itu tadi. Nah, demikian juga ini, ada langit, ada bumi, pasti ada yang bikin. Siapa yang bikin? Allah Subhanahu wa taala yang mengajarkan kepada kita. Sesungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi, satu, wakhtilafil laili wan nahar, dan sesungguhnya di dalam pergantian malam dan siang hari, sungguh ada tanda-tanda kekuasaan bagi orang-orang yang mempunyai pikiran. Ini kalau kita lihat, kalau kita sudah tahu terjemahannya, kemudian kita kepengen tahu ini maksudnya apa ayat-ayat seperti ini, ya kita baru baca kitab tafsir. Tapi ini bacanya di rumah, bukan di hadapan halayak ramai, apalagi pendengarnya ini bukan anak pesantren. Selama ini baik Mas Fuadi maupun Mas Yogi itu, ini koreksi namanya ya, untuk semuanya, bukan untuk mereka berdua, semuanya sampean semua saja ini. Atau siapa saja mendengarkan omongan saya ini sampai kepada mereka. Itu
menerangkan tafsir dengan belajar tafsir itu beda. Menerangkan tafsir ayat-ayat Quran itu, apa yang dimaksud ayat itu sudah ada dalam benak kita, dalam pikiran kita. Ini maksudnya begini ayat ini. Kok kamu tahu begitu? Ya ada dalam tafsir. Nah, saudara ya belajar sendiri dulu. Oh, ini maksudnya begini, inna fi khalqis samawati, sesungguhnya di dalam penciptaan langit. Maksudnya kata Ibnu Abbas, inna sesungguhnya fima, di dalam apa yang khalaqa Allah telah menciptakan fis samawati, di langit. Di dalam penciptaan langit maksudnya di dalam proses penciptaan langit, yang di langit sana kata Ibnu Abbas ada minal malaikati, dari golongan para malaikat, wasyamsi dan matahari, wal qamari dan bulan, wan nujumi dan bintang-bintang, wasahabi dan awan. Di dalam proses penciptaan langit maksudnya di dalam peristiwa penciptaan langit, baik ketika Allah menciptakan langit ini, kita lihat langit betapa indahnya langit ini, Masya Allah, tata luasnya itu bikinnya bagaimana ya. Lalu tumbuh perasaan dalam hati kita, ini tidak mungkin langit yang seluas ini dibuat oleh manusia. Ya mungkin. Pasti ada yang bisa menciptakan langit yang seperti ini. Siapa dia? Allah. Bukan hanya itu, juga di dalam langit sana, di langit sana itu ada makhluk Allah yang namanya malaikat, ada makhluk Allah yang namanya matahari, ada yang namanya bulan, ada yang namanya bintang-bintang, dan ada yang namanya awan. Itu semuanya makhluk Allah itu. Makanya kalau saya naik pesawat, tiba-tiba awan gelap gitu, dan itu pasti pramugari mengumumkan pada penumpangnya bahwa kita sedang dalam penerbangan yang kurang baik, supaya semua penumpang pasang sabuk pengaman. Kalau aku sudah dipasang, nggak dilepas, dikir sudah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu. Terus astagfirullah, 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 astagfirullah. Baca la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Baca asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Siapa tahu ini di sini kematianku ini. Baca syahadat. Ya. Terus enggak usah takut. Khawatir boleh, tapi takut enggak. Takutnya kepada Allah. Ya Allah, jangan sampai hamba mati dalam keadaan seperti ini ya Allah. Rasanya hamba belum siap untuk mempersembahkan amal yang terbaik di akhir hayat ini ya Allah. Jangan mati dulu ya Allah. Beri kesempatan hamba untuk melihat anak hamba yang paling kecil itu bisa mandiri ya Allah. Tuh, ya gitu aja bermohon. La ilaha illa anta. Sambil berdoa, Allahumma ya mujriyas sahab, ajris sahab ila makanil akhir. Ya Allah yang menjalankan awan, jalankanlah awan itu ya Allah ke tempat yang lain ya Allah. Jangan di hadapan kami ini ya Allah. Dah, berdoa gitu aja. Nanti sebentar terang lagi, dah selesai. Zikir, tidur. Boleh tidur kalau naik pesawat, sini jangan tidur sampean. Ini ngaji kok tidur. Ya. Saya sering kali naik pesawat itu begitu naik take off, aku take down. Pejam aku. Ya. Bangun-bangun, sudah sampai mana ini? Oh, udah dekat ujung bandaran. Nah, dekat lagi berarti pilotnya ngoling pramugarinya. Ya. Flight attendant ngomong apa itu? Siap-siap ini akan mendarat. Ya, begitu Pak. Itu kalau saudara lihat naik pesawat, perhatikan tuh langit yang gedenya segitu, awan itu semua makhluk Allah itu. Kalau kita minta kepada Allah, ya Allah, tolong ya Allah, itu awan itu engkau geser ya Allah, jangan ada di depan kami ya Allah. Bisa, Allah mau itu. Dalam posisi kita terdesak itu Allah senang kita berdoa kepada Dia. Senang Allah itu kalau melihat hambanya berdoa di saat terdesak. Apalagi di saat sedang longgar, tambah senang lagi Allah itu.
Nggak ada apa-apa kok minta dilindungi dari bahaya. Itu Allah suka sekali. Ya, balik ke sini. Jadi Bapak Ibu dan saudara sekalian, ini berlaku untuk semuanya dan juga untuk kedua ustadz yang biasa saya suruh belajar berbicara di hadapan umum. Saya suruh sampean itu mengajarkan ilmunya sesuai dengan yang diterima. Ya, masing-masing Mas Yogi maupun Mas Fuadi ini kan saya tidak tahu dia dulu menerima keterangannya dari siapa, ya, dari seniornya kah atau dari ustadznya langsung. Kalau saya dari ustadznya langsung, nggak pakai perantara. Ngaji Quran ini, tahu bagaimana beliau menerjemahkannya dan kemudian kita diajari untuk mendalaminya. Dibukakan kitab tafsir Ibnu Katsir, Ibnu Abbas, ya, kadang-kadang dibandingkan dengan tafsir yang lain. Dan beliau mengajari kita. Jadi saudara pelajari ini di sebelumnya gitu dan membacanya biasa aja sudah, nggak usah pakai lagu-lagu ngikutin saya, nggak usah. Ya, inna sesungguhnya fi di dalam khalqis samawati penciptaan langit yang banyak itu wal ardi dan bumi. Dalam penciptaan langit maksudnya dalam proses penciptaan langit, di dalam tafsir yang lain kalau dalam tafsir Ibnu Abbas di dalam penciptaan di dalam apa yang Allah telah menciptakan langit, yang di langit itu bukan hanya ada langit itu, kamu cuma bisa melihat langit saja. Tapi di sana ada malaikat kata Ibnu Abbas, ada matahari, ada bulan, ada bintang, ada awan. Itu semuanya itu tanda-tanda kekuasaan Allah itu. Matahari itu ayat Allah. Makanya Nabi mengatakan kita terjadi gerhana matahari dan gerhana bulan, beliau mengatakan inna syamsa wal qamara ayatani min ayatillah. Sesungguhnya matahari dan bulan adalah dua tanda kekuasaan dari tanda-tanda kekuasaan Allah. Jadi adanya matahari dan bulan itu menunjukkan ada Allah. Begitu, ya. Jadi demikian juga wal ardi dan demikian juga bumi ini. Ya, ini maksud kata maksudnya dan di dalam penciptaan bumi dan apa yang ada di bumi, dalam proses penciptaan bumi dan apa saja yang ada di bumi berupa gunung-gunung dan lautan, ya, kemudian dan pepohonan dan binatang-binatang itu. Waqtilafil laili wan nahar dan dalam pergantian malam dan siang, maksudnya dan di dalam perubahan pergantian malam hari dan siang hari. Jadi ada malam ada siang yang terus-menerus bergantian datangnya. Itu semuanya itu ada yang mengatur itu. Di sana la ayatin sungguh ada tanda-tanda kekuasaan Allah. Ibnu Abbas mengatakannya la alamatin sungguh ada alamat, ada tanda-tanda liwahdaniyatihi bagi keesaannya, kemahaesaan Allah. Bagi itu ada tanda kekuasaan Allah. Siapa yang bisa tahu bahwa di dalam penciptaan langit dan bumi dan apa yang ada di langit dan di bumi ada tanda kekuasaan Allah? Siapa yang bisa mengerti itu? Liulil albab, yang hanya bisa dimengerti oleh orang yang mempunyai pikiran, lidzawil uqul, bagi orang yang punya akal, minan nas dari kalangan manusia. Ini dibaca di rumah, sampai ini tinggal nerangkan aja. Jadi sudah lancar ngomongnya. Ya. Nah, itu satu. Di rumah belajar lagi, buka tafsir Jalalain. Kalau di Jalalain apa maksudnya? Beda dengan tafsir Ibnu Abbas ini. Inna fi khalqis samawati wal ardi, dan dalam ciptaan langit dan bumi, wa ma fihima, gitu. Dalam proses penciptaan langit dan bumi dan apa yang ada pada keduanya, minal ajaibi, dari keajaiban-keajaibannya. Jadi dalam proses penciptaan langit dan bumi dan dalam keajaiban-keajaiban yang ada di langit dan di bumi, wa ikhtilafil laili wan nahar, dan dalam pergantian malam dan siang hari, yaitu maksudnya bil maji'i wadzahabi, dengan datangnya dan perginya, wa ziyadati wan nuqsan, dan dalam pertambahan waktu siang maupun waktu malam dan pengurangan waktu siang dan waktu malam, ya, karena kadang-kadang siang lebih lama dari malam, kadang-kadang malam lebih siang. Itu tanda kekuasaan Allah itu. La ayatin maksudnya ayatin diartikan dalalatin, ada dalil-dalil, ada petunjuk-petunjuk di sana dalam proses penciptaan langit dan bumi.
dan dalam apa yang ada di langit dan di bumi, dan pergantian siang dan malam, dan kadang siang berganti malam yang lebih panjang malam daripada siang, kadang malam berganti siang yang siangnya lebih panjang daripada malam, ya. Masih jam 5 pagi kadang-kadang sudah terang, jam 5 pagi kadang-kadang masih gelap, gitu. Itu di sana la ayatin ada dalalatin, ada petunjuk ala kudratihi ta'ala, atas kekuasaannya, kekuasaan Allah Ta'ala yang maha tinggi, liulil albab, bagi orang yang mempunyai pikiran. Nanti buka tafsir yang lain juga hampir sama saja ini, hampir sama saja. Tapi itu dibaca di rumah, di sini tinggal terima matengnya. Karena pendengarnya ini bukan santri nih, santri-santri tuwek, santri-santri tua. Sudah terlambat belajar semua ini sudah. Mereka maunya yang mateng sudah. Coba tanya aja ibu-ibu tuh. Lebih enak diterangkan matengnya gitu atau mentahnya tadi. Mentahnya jadi dibaca lagi ini. Enggak senang. Kecuali kalau anak pondok memang kerjaannya belajar. Belajar tafsir harus belajar. Anak pondok pesantren, jadi menerangkan di hadapan umum, ya Mas Fuadi maupun Mas Yogi, jangan disamakan menerangkan di hadapan khalayak, di hadapan santri lain. Itulah perlu ilmu belajar dan mengajar, didaktik metodik, didaktik apa? Itu tanya Bu Arum apa Bu siapa sih yang guru-guru di sini itu? Nah, tanya itu. Mengajar anak SD sama anak TK lain. Juga sama ngajar anak TK, bacakan. Bingung dia, enggak senang anaknya, main sendiri akhirnya. Namanya anak TK kok diajarin SD, mainan udah dia. Ngomong-ngomong sama temannya, Bu guru ngomong apa sih itu? Nah, gitu. Sama ini orang-orang kayak begini nih Bapak Ibu yang sudah bukan santri-santri nih, ya, yang belum pernah jadi santri juga. Sampai ajari dengan metode mengajar santri ya lain. Mereka maunya itu mereka bisa baca ayatnya, lalu bisa menerjemahkan pelan-pelan. Ini ayat ini menerjemahnya gini loh. Inna itu artinya sesungguhnya. Wes kudu aja dulu. Kalau mau mendalami lagi nanti inna ini termasuk huruf apa isim apa fiil itu gitu. Itu nanti kalau orangnya semuanya pantas untuk mendengar. Kalau enggak pantas atau belum tingkatannya sampai ajarin gitu, sing artinya keluar itu tadi yang terangkan apa? Enggak tahu. Ya. Hasilnya apa? Enggak tahu hasilnya. Nah, makanya kita belajar berdiri, kita bekali diri kita dengan ilmu, kemudian ilmu itu kita sampaikan matangnya saja. Ini ayat ini maksudnya begini. Ya udah, serangkan sesuai dengan tafsir. Ini kalau kita buka tafsir Ibnu Katsir yang lebih gede daripada tafsir yang tadi ini, tafsir Ibnu Katsir ayat 90. Ya, nanti lain lagi ceritanya. Kata Ibnu Katsir itu. Ini dia sudah dibacakan kemarin ya. Ini lain. Ini jangan dibaca di sini. Ya kecuali kalau saya membaca itu kadang-kadang kalau ada perlunya aja, perlu ditekankan, saya bukakan. Kalau nggak ada perlunya, saya lewatin aja. Enak baca gini kok, menerangkan sambil lihat Qur'annya, sambil kemudian kita ngomong setelah diterjemahkan, kemudian kita terangkan ini maksudnya seperti ini. Jadi gampang sekali sebetulnya. Al-Qur'an ini gampang kok, asal mau pelajari aja gampang, membacanya pun gampang. Kalau mau belajar, tahan, sabar untuk belajar, bisa nanti. Tapi kalau sama nggak tahan, nggak sabar, ya sudah nggak bisa. Jadi ini ayat ini menerangkan bahwa dalam penciptaan langit dan bumi ada tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang mempunyai akal. Siapa itu orang-orang yang mempunyai akal? Allah terangkan di ayat berikutnya. Orang yang berakal sehat. Itu kalau bahasa Indonesianya yang berakal sehat, yang akalnya tidak sakit, alias orang-orang yang beriman itu. Orang yang berakal sehat itu orang yang beriman. Kalau orang enggak beriman itu enggak sehat akalnya. Wis ora mesti ora sehat itu. Nah, sudah jelas ada pembunuhan di situ terjadi di rumah polisi, petinggi polisi lagi loh. Ya. Kok enggak bisa mengungkap gitu loh.
Padahal polisi kan tukang mengungkap. Polisi itu pinter loh itu. Kita akui itu, polisi-polisi kita itu pintar-pintar. Untuk menyelidiki kematian itu pasti ketemu sudah. Tapi yang ini nggak tahu nanti kita hasil akhirnya bagaimana itu. Apa betul pembunuhnya adalah yang nanti akan diumumkan atau itu hanya kambing hitam saja. Nah, itu. Ya, kita lihat sama-sama, kita menonton aja. Ya, kenapa? Karena kita nggak ada urusan dengan itu. Itu urusan mereka dengan Pak Jokowi. Pak Jokowi yang supaya diurus tuntas. Ya, dengan tenang-tenang, dengan transparan. Ya, Pak Presiden sampai bilang 3 kali itu. Ya, kepada Kapolri supaya menuntaskan ini dengan transparan supaya semua tahu sebenarnya siapa ini. Polisi sampai suruh ngaku menyolong itu mau sampean? Nggak ada orang maling mau ngaku nyolong itu. Berusaha disembunyikan, malu. Tuh. Ya, jadi kita lihat saja sama-sama itu. Makanya saudara, kalau kita mau berbuat itu pikirin dulu. Ya aku mau begini nih, boleh apa enggak ya? Allah membolehkan apa enggak? Enggak boleh, ya udah jangan kita kerjakan. Boleh, malah disuruh kita kerjakan. Gitu aja, hidup kita jalani seperti itu. Nah, untuk mengetahui ini boleh atau tidak, kalau sampean enggak ngaji ya enggak tahu. Itu perlunya kita ngaji supaya tahu mana yang boleh, mana yang tidak boleh kita lakukan dalam hidup ini. Nah, lalu kita suruh jadi apa di dalam kehidupan ini? Dalam kehidupan ini, Allah menyuruh kita menjadi orang yang bertakwa. Dah, itu saja. Tujuan hidup kita adalah bagaimana kita berusaha menjadikan diri kita semua ini, yang ngomong maupun yang mendengarkan ini, bisa menjadi orang yang bertakwa, yang punya rasa takut kepada Allah, yang mau menjalankan perintah-perintah Allah dan mau meninggalkan larangan Allah. Nah, orang-orang yang beriman, yang bisa memahami bahwa dia di langit dan di bumi, dan dalam proses penciptaan langit dan bumi, di dalam pergantian siang dan malam, di sana ada tanda-tanda kekuasaan Allah. Yang bisa memahami itu hanya orang-orang yang mempunyai akal. Siapa mereka? Di ayat berikutnya. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Orang-orang yang punya akal adalah alladzina, orang-orang yang yadhkurunallaha, mereka selalu zikir kepada Allah, mereka selalu ingat kepada Allah. Nah, kita sudah seperti itu apa belum? Selalu ingat kepada Allah. Kalau belum, berarti kita belum berakal. Sono ae, gitu aja selesai. Berarti kita masih belum berakal tuh kalau kita tidak atau belum seperti ini. Orang-orang yang mempunyai akal adalah orang-orang yang yadhkurunallah, mereka selalu ingat Allah. Jangan seperti orang itu, mau makan ingat kamu, mau minum ingat kamu, mau tidur ingat kamu. Opo kuwi? Kamu siapa sini? Kamu idamannya ternyata. Itu kan nyanyian anak muda. Sampai ini bukan muda-muda lagi nih, kebanyakannya tua-tua semua ini. Yang muda sedikit di sini nih. Ya. Jadi kita lihat ayat Al-Qur'an, kita pahami maknanya, lalu kita lihat diri kita. Bahwa Allah mengatakan ulil albab, orang-orang yang punya pikiran, orang-orang yang beriman ini adalah alladzina yadhkurunallah, mereka yang selalu ingat Allah, qiyaman dalam keadaan berdiri, wa qu'udan dan dalam keadaan duduk, wa 'ala junubihim dan dalam keadaan berbaring, dan di atas lambung-lambung mereka, wa 'ala dan di atas junubihim, lambung-lambung mereka. Orang yang ingat kepada Allah dalam keadaan
berbaring, orang berbaring kan diajari oleh Rasulullah, orang beriman kalau berbaring itu miring kanan. Itu tidur ala Rasulullah SAW. Nabi kalau tidur itu miring kanan. Nah kalau istrinya tidur sebelah kiri, dipantatin, ya apa boleh buat. Kalau nggak pengen dipantatin ya tidurnya depan suaminya situ. Nanti istrinya gantian yang mantatin suaminya. Repot. Kadang-kadang ada istri yang agak rewel gitu. Masa tidur mantatin aku sih? Nah terus gimana? Ya berhadapan ya, salah satu ada yang tidak mengikuti sunnah Rasul nanti suaminya maupun istrinya. Yang adil bagaimana? Melumah kabeh wah wis itu. Terlentang gitu aja sudah. Ya. Jadi orang-orang yang beriman, orang-orang yang mempunyai akal adalah orang-orang yang selalu ingat Allah, baik ketika mereka dalam keadaan berdiri dan dalam keadaan duduk dan dalam keadaan berbaring, wa yatafakkaruna, dan mereka selalu tafakkur, selalu memikir-mikirkan fi khalqis samawati wal ard, dalam penciptaan langit dan bumi. Dia orang yang beriman, kata Allah Ta'ala, itu orang yang selalu ingat kepada Allah. Nah ini oleh sebagian ulama dijadikan pegangan, ya, bahwa zikir itu boleh dilakukan sambil duduk. Habis sholat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Cara salam dalam sholat itu ada macam-macam yang Rasulullah SAW ajarkan kepada kita. Assalamualaikum, belah juga begitu Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, yang enggak kedengaran. Assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum. Ada hadisnya. Ada yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada juga, ya, ada juga beliau diriwayatkan waktu salam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ke kanan, ke kirinya Assalamualaikum warahmatullahi, enggak pakai wabarakatuh. Nah, yang paling sering Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Semuanya ada. Jadi orang mengamalkan beda-beda enggak apa-apa, enggak masalah. Ya. Nah, habis salam Rasul ngajari kita berzikir, jangan langsung pindah tempat. Ya, kadang-kadang di antara kita ini jamaah ini ada yang habis salam itu pindah tempat, maju ke depan kah, mundur ke belakang kah, enggak boleh. Rasulullah SAW enggak ngajari seperti itu. Duduk dulu kamu, zikir. Zikirnya bagaimana? Diajari kita. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Pelan-pelan aja. Karena Rasulullah pelan-pelan. Tapi pernah juga Rasulullah keras-keras juga pernah. Dalam rangka mengajari para sahabat waktu itu. Masih awal-awal mengajari mereka zikir, sudah sholat, Rasulullah keras-keras bacanya. Para sahabat juga ikut keras-keras. Dan itu yang diamalkan oleh orang-orang NU. Nah, para saudara kita yang dari golongan Nahdiyin itu, mereka zikirnya keras. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Dan seterusnya keras. Allahumma antas salam wa minkas salam wa alaihi ya'udus salam wa min, dan seterusnya. Panjang itu zikir mereka, agak berbeda dengan yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya mereka mau berzikir begitu ya udah biarin aja, itu semuanya bagus kok. Nah, kalau kita mau memilih yang terbaik adalah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, Rasul cuma astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah gitu aja. Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Astagfirullah wa atubu ilaik. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Habis sholat subuh dan masih sholat maghrib, baca Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar 7 kali. Nah, habis itu baru Rasulullah balik badan menghadap pada jamaah, kadang-kadang beliau menghadap ke sebelah kanan. Itu boleh, dua-duanya pernah dilakukan oleh Rasulullah. Ya. Jadi
Zikir boleh dilakukan sambil duduk. Ya, sambil keadaan berdiri juga boleh. Habis salam karena ada urusan penting boleh sampean keluar meninggalkan jamaah. Walaupun itu sesuatu yang dibenci oleh Rasulullah. Rasulullah enggak suka. Ada orang habis salat langsung berdiri pergi. Rasul paling enggak suka orang kayak begitu itu. Ya. Tapi kalau dalam situasi darurat mau mendahului imam ya, dalam aturan bersalat berjamaah, kalau imamnya belum bergeser dari tempatnya itu saudara enggak boleh meninggalkan tempat. Itu aturannya begitu. Makanya Rasul itu dikirnya enggak terlalu lama. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Allahumma anta salam wa minka salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram, astagfirullah wa atubu ilaik. Balik kanan atau tambahin lagi. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nah, baca Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni sampai 7 kali selesai, baru beliau merubah posisi kaki, kadang menghadap ke kanan, kadang menghadap kepada makmum. Nah, di saat imam sudah berpindah kakinya, baru kita boleh meninggalkan tempat. Itu aturannya begitu. Ya, kalau belum, enggak boleh kita duduk. Selama dia masih duduk, kita di situ terus. Nah, kecuali kalau kita mau mendahului imam sudah balik terus angkat tangan. Assalamualaikum. Maksudnya saya pergi duluan Pak Imam karena mau tulak, mau ke bandara, mau ke pelabuhan. Izin dulu sama imamnya. Angkat tangan ini. Itu aturannya, Pak. Ada hadisnya itu, kita belum sampai aja, belum dibacakan aja. Di Bukhari ada dan lain-lain ya. Jadi kalau kita mau pergi duluan, kita keluar tapi tetap berzikir. Subhanallah, 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 subhanallah. Sambil keluar itu subhanallah. Tapi jangan lupa itu berapa kali tadi itu subhanallah, subhanallah. Ambil sepatu, ambil subhanallah, subhanallah. Terus Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Alhamdulillah, alhamdulillah. Nah, gitu, ya. Nah, sambil berdiri boleh. Wa qu'udan dan sambil duduk, wa ala junubihim dan sambil berbaring. Jadi berzikir itu boleh dilakukan sambil berdiri, sambil jalan pun boleh, ya. Sambil duduk juga bagus, sambil berbaring juga boleh, berbaring berzikir atau menghafalkan Al-Qur'an. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi waduhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha was samai wa ma banaha wal ardi wa ma tahaha wa nafsin wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha, dan seterusnya. Sambil baring boleh, ya. Jadi begitu. Itu satu ciri orang yang beriman. Ciri orang yang berakal adalah orang yang selalu ingat Allah dalam keadaan berdiri maupun duduk maupun berbaring. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, dan mereka selalu memikir-mikirkan, selalu tafakur. Tafakur itu memikirkan. Fi khalqis samawati wal ard, dalam penciptaan langit dan bumi. Makanya ketika Rasulullah SAW membaca 10 ayat terakhir dari surat Ali Imran ini, beliau sambil melihat langit. Baca ayat ini. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Nah, terus berdoa, Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Ini Rabbana, wahai Rabb kami, wahai Tuhan kami, wahai pemelihara kami, ma khalaqta, tidaklah engkau menciptakan hadza ini, maksudnya langit ini, batila, dengan sia-sia, dalam keadaan tanpa ada tujuan, tanpa ada manfaat.
Allah menciptakan langit itu ada tujuannya. Semua yang Allah perbuat, yang Allah perlakukan, yang Allah kerjakan, yang Allah laksanakan itu ada tujuannya. Enggak ada sesuatu yang sia-sia. Allah menciptakan semut itu ada maksudnya, ada tujuannya. Tapi kita enggak paham. Kenapa sih Allah bikin semut ini? Mengganggu aja nih semut ini. Makananku baru aja digoreng, dirubung, dihadiri semut. Aku belum makan, dia sudah makan duluan. Ini berak kencing lagi itu semut ini nih. Jangan-jangan ini. Nah, kenapa Allah menciptakan semut sih? Kenapa Allah menciptakan nyamuk sih? Apa sih manfaat nyamuk itu? Enggak ngerti. Padahal ada tujuannya itu. Ya, jadi apalagi langit. Allah bikin langit itu ada maksudnya, ada tujuannya. Tidak sia-sia Allah bikin langit itu. Tidak dengan sia-sia. Makanya orang beriman diajari oleh Allah. Dan itu diamalkan oleh Rasulullah SAW. Beliau yang pertama kali mengajarin kita. Baca 10 ayat terakhir surah Al-Imran ini setiap kamu bangun tidur. Sudah dalam keadaan berwudu. Lihat ke langit, berdoa. Baca ayat ini, di dalam ayat ini ada doa. Rabbana, wahai Rabb kami, wahai Tuhan kami, ma khalaqta hadza batila. Tidaklah engkau menciptakan ini langit dengan sia-sia. Subhanaka, maha suci engkau ya Allah. Fakina, maka selamatkanlah kami. Ya, jagalah kami, peliharalah kami. Azabannar, terhadap azab neraka. Jagalah kami dari azab neraka. Di dalam bacaan ayat ini ada doa perlindungan kepada Allah. Ya Allah, engkau menciptakan langit yang besar ini tidak dengan sia-sia ya Allah. Oleh karena itu ya Allah, maha suci engkau ya Allah. Engkau maha suci, sesuatu yang suci. Allah engkau adalah zat yang suci, yang tidak punya istri dan tidak punya anak. Karena orang yang beranak itu orang yang tidak suci. Ya, orang yang beranak, ibu-ibu yang habis melahirkan anak kan nggak boleh sholat itu, 40 hari itu nggak boleh sholat. Kalau diteruskan lagi juga nggak boleh baca Quran, juga nggak boleh berzikir. Wah, itu nanti jadi masalah dalam ilmu fikihnya nanti. Dalam ilmu fikihnya timbul berbagai masalah. Apakah orang yang dalam keadaan nifas boleh baca Quran? Ada ulama bilang boleh, yang lain bilang tidak boleh. Iya, mau ikut yang mana? Ya. Nah, untuk tahu itu pelajari fikih itu. Jadi berdoa, maha suci engkau ya Allah, maka selamatkanlah kami dari azab neraka. Terus di bawahnya ada lagi lanjutannya, masih ada kelanjutannya. Rabbana innaka man tudkhilin nar faqad akhzaita wa ma lidh-dhalimin min ansar. Rabbana, wahai Rabb kami, innaka sesungguhnya engkau ya Allah, man barang siapa yang tudkhilin nara, engkau masukkan ke neraka, faqad maka sungguh ahzaitahu, engkau telah menghinakan dia. Ya Allah, sesungguhnya orang yang engkau masukkan ke neraka, sungguh engkau telah menghinakan dia ya Allah. Oleh karena itu jagalah kami dari api neraka ya Allah. Jangan masukkan kami ke dalam neraka ya Allah. Dan orang kalau sudah dimasukkan ke dalam neraka, wa malidh-dhalimina min ansar. Wa ma, dan tidak ada lidh-dhalimina, bagi orang-orang yang zalim itu, min ansar, dari satu penolong pun. Ada orang sudah dimasukin neraka, gak ada yang bisa nolong kecuali Allah. Makanya jangan sampai kita masuk neraka. Dan usaha kita jangan sampai masuk neraka gampang. Jangan lakukan larangan Allah sudah. Larangan Allah apa saja. Nah saudara gak bisa kalau gak belajar Al-Quran. Untuk mengetahui larangan Allah itu apa saja gak bisa. Nah, makanya kemarin ketika kami dinasihati oleh guru kami, kan setiap bulan sekali kami dinasihati. Ingat ya saudara sekalian, semuanya ini yang hadir ini. Ada puluhan atau ratusan orang. Ingat sekali lagi, saya selalu mengingatkan, kita hidup ini hanya untuk beribadah, gak ada yang lain. Terus
Lalu mari kita lihat, apakah kita semua ini sudah betul-betul jadi orang yang beriman? Enggak usah saya terangkan, karena sudah saya terangkan semua ayat-ayatnya, sudah saya ajari ayatnya. Ya. Mari kita lihat diri kita ini. Sudahkah kita ingat sama Allah setiap saat? Ini sekarang saya gantian ingatkan kepada sampean semua. Kemarin saya diingatkan oleh guru saya. Ya, sampean sudah ingat kepada Allah pagi tadi? Sudah, alhamdulillah. Sudah zikir tadi sampai zikir pagi sampai selesai. Ya. Nah, bukan hanya di sini, nanti dalam keadaan berjalan, berdiri, kamu tetap ingat sama Allah. Mau naik kendaraan, jangan lupa baca bismillah. Naik pesawat juga begitu. Masuk ke pintu pesawat itu, ingat kaki kananmu dulu. Bismillah. Langkahkan kaki kananmu masuk ke badan pesawat itu. Sampai di sana duduk, baca bismillah lagi. Terus udah duduk, terus senyum. Kamu senyum apa? Disuruh sama Rasulullah kok. Kalau naik kendaraan tuh begitu duduk, apalagi duduk di pesawat, apalagi baru pertama kali, senyum. Enaknya, nyaman ya gitu. Apalagi naik mobil bagus, duduk walaupun nggak punya mobil bagus, duduk di mobil bagus sudah seneng kita. Tersenyum, baca alhamdulillah, baca doa, bismillah, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadzal birra wat taqwa wa minal amali ma tarda. Allahumma hawwin alaina safarana wa atwi 'anna bu'dahu. Allahumma antas sahibu fis safar wal khalifatu fil ahli wal mal. Allahumma inni a'udzubika min wa'sa'is safar wa ka'batil mandar wa su'il munqalabi fil ahli wal mal. Itu doa yang bagus sekali itu. Apal aku karena sering bepergian. Ya, apalagi naik pesawat kan kita enggak tahu naik pesawat nanti selamat apa enggak ini. Kemarin ada beberapa hari yang lalu ada pilot tuh bawa pesawat. Tadinya saya enggak begitu perhatian. Begitu aku lihat videonya, Masya Allah. Jadi pilot itu menerbangkan pesawat, baru 15 menit, balik lagi, muter ke bandara, mendarat, selesai, mati. Masya Allah. Tuh Pak. Padahal secara teknik, secara kebiasaan, itu pilot sebelum terbang harus dicek oleh dokter yang tugasnya di penerbangan itu di bandara itu ada dokternya itu, dan tugasnya itu memeriksa pilot dan semua pramugari yang angkatan terbang. Nggak tahu itu kemarin dilakukan nggak pemeriksaan itu, kok tiba-tiba mati di pesawat. Untung aja nggak mati pas naik itu. Coba kalau pas naik itu apa enggak geger itu, banyak korban itu nanti. Sempat-sempatnya pilot mendaratkan lagi itu, baru kemudian dia mati. Masya Allah. Nah, itu Pak. Jadi itulah perlunya kita berdoa, selalu berdoa dimanapun kita berada. Kita baru turun ke tempat yang belum pernah kita injak, berdoa, ada doanya itu. Kita baru pertama kali pergi ke Jerman sana atau ke Rusia sana, sampai di Rusia baca doa yang dibaca di saat kita datang ke tempat yang belum pernah kita datangi. Ada doanya itu, diajari kita oleh Rasulullah. Apalagi lagi perang itu Rusia sama Ukraina ini. Jangan sampai ke sini ketembak peluru nyasar ini. Kejatuhan rudal itu. Jangan sampai. Berdoa gitu ya. Ini loh, orang yang beriman selalu berdoa di dalam semua keadaannya. Doa-doanya jelas ini. Rabbana, wahai Tuhan kami, sesungguhnya Engkau, siapa yang Engkau masukkan ke neraka, maka sungguh Engkau telah menghinakan dia, dan tidak ada bagi orang-orang yang zalim itu satu penolong pun. Bukan hanya itu, masih ada lagi doa berikutnya. Tapi karena waktu sudah habis, kita lanjutkan besok pagi, insya Allah ya. Jadi begitu Bapak Ibu saudara sekalian, ini ayat yang penting yang betul kita ingat-ingat dan kita hafalkan kalau perlu. Bukan kalau perlu, seharusnya sebaiknya kita hafalkan, lalu kita renungi maknanya. Di dalam ayat ini semua ada makna yang luar biasa. Nanti akan kita lihat kalau sudah sampai pada waktunya.
Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.